Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Xiao Wuyi yang berkata pada Yunce bahwa seorang jenius biasanya berumur pendek, sehingga saat itu juga ia pun langsung melancarkan serangan. Yunce tak peduli dan segera menghunuskan pedangnya, bahkan sampai terjadi adu kekuatan di antara mereka. Dan adu kekuatan itu menciptakan ledakan yang sangat besar. Xiao Wuyi berkata, jika sepertinya kau lumayan hebat, dan mulai sekarang aku akan serius melawanmu. Sambil baku hantam, Xiao Wuyi melemparkan senjata orb tunggal miliknya. Ketika senjata itu mengenai Yunce, tentu Xiao Wuyi sangat senang. Tapi alangkah terkejutnya ia saat mengetahui bahwa Yunce baik-baik saja. Bahkan Yunce berkata, jika orang lain mungkin akan terluka, namun di hadapanku itu tak akan berguna sama sekali. Tanpa berbasa-basi, Yunce kembali melesat dan menghempaskan burung api Phoenix. Dirinya juga segera mengambil senjata orb tunggal milik Xiao Wuyi. Dan dengan cepat, ia melemparkan senjata itu kembali, hingga membuat klan Burning Heaven hancur berkeping-keping. Tak berhenti sampai di situ, Yunce pun membantai semua orang yang tersisa. Bahkan ia melepaskan api Phoenix sekali lagi ke arah mereka. Sehingga lenyaplah sudah klan Burning Heaven yang terkenal sangat kuat. Jui Chen sangat kesal dan mencoba untuk menyerang Yunce. Tapi hal itu dapat dengan mudah dihalau olehnya. Bahkan kini Fan Jui Chen lah yang dibuat tersungkur. Yunce berkata bahwa lebih baik kau simpan tenagamu. Lagi pula kau bukanlah lawanku. Dan untuk sekarang aku akan mengampunimu karena bibiku yang memintanya. Tapi jika di masa depan kau ingin balas dendam, maka datanglah kepadaku. Di saat Yunce pergi, Jui Chen menyuruhnya untuk berhenti. Dan ia sangat kesal karena dirinya telah kehilangan segalanya. Bahkan ia berjanji pasti akan membalas dendam kepada Yunce. Saat itu, secara tiba-tiba Fan Yiju memanggil Jui Chen. Fan Yiju memberikan sebuah kunci yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Dan kunci itu akan membawa Jui Chen ke sebuah tempat yang di dalamnya tersegel rahasia terlarang dan juga sangat mengerikan. Fan Yiju mengingatkan bahwa klan Burning Heaven kita tak boleh hancur seperti ini. Dan ia memberitahu agar Jui Chen harus membalas dendam. Dan Jui Chen pun berjanji jika aku akan membuat Yunce membayar semua ini. Di sisi lain, Molly mengingatkan bahwa Yunce telah membuat kesalahan karena membiarkan Jui Chen hidup. Tapi Yunce menjawab jika dendamnya kepadaku pasti akan membuatnya menjadi semakin kuat. Tapi tetap saja dia tak akan bisa menyusulku. Molly memberitahu jika di dalam tubuh Jui Chen ada hal yang berbeda. Dan sepertinya di masa depan Jui Chen akan menjadi ancaman besar bagi Yunce. Xin berpindah ke sekte Xiao yang mendapatkan kabar bahwa klan Burning Heaven telah musnah. Bahkan di antara mereka tak ada satupun orang yang selamat. Sehingga hal itu membuat sekte Xiao semakin khawatir. Seorang tetua bertanya apakah yang harus kita lakukan karena Yunce pasti sudah tahu kita ikut terlibat. Tapi ketua Xiao menjawab, kau tak perlu khawatir akan hal itu. Dan jika Yunce datang kemari, maka kita akan berdamai dengannya, meski harus mengorbankan apapun. Tak hanya itu saja, jika memang harus bertarung, maka kita akan mengeluarkan semua senjata.
sekaligus membakarnya bersama-sama dengan tubuh Yunce. Karena bagaimanapun juga, sekte Xiao kita tak boleh dihancurkan. Kemudian ada kabar lain bahwa Sword Sign Ling Tianyi telah pergi tadi malam. Dan menurutnya kakek Ling Jie ini pasti sedang memburu Yunce. Sehingga kali ini Yunce pasti akan mati karena Ling Tianyi adalah orang terkuat di Kekaisaran Bluewind. Xin berpindah ke Master Ling Tianyi yang menyesal karena datang terlambat. Bahkan ia tak menyangka jika Yunce yang masih muda bisa bertindak sangat kejam. Padahal kekuatannya sangat bagus untuk Istana Bluewind. Kembali ke Yunce yang sedang berjalan menuju Istana Bluewind. Tapi di tengah perjalanan ia dipanggil oleh Master Ling Tian. Yang dimana Master Ling Tian ingin menghukum Yunce atas tindakannya terhadap pemusnahan klan Burning Heaven. Molly memberitahu bahwa orang ini telah berada di tingkat 6 Emperor Mystic. Dan karena kekuatannya sangat tinggi, ia pun menyuruh Yunce untuk pergi. Karena bagaimanapun juga, Yunce bukanlah tandingannya. Walaupun begitu, Yunce tak peduli terhadap peringatan itu. Dan menurutnya, mungkinkah ini adalah kakek dari Ling Jie? Sehingga ia tak mungkin pergi dan akan menghadapinya. Lagi pula, ia ingin tahu seberapa kuatkah orang nomor 1 di Kekaisaran Bluewind. Sesampainya di sana, Yunce memberi hormat kepada Master Ling Tianyi. Sedangkan Master Ling Tian berkata bahwa dengan bakatmu kau bisa menjadi orang yang hebat di Kekaisaran. Tapi sayangnya kau terlalu jahat karena membunuh puluhan ribu orang. Sehingga atas nama surga aku akan membunuhmu. Meskipun begitu, Yunce bertanya di manakah kau saat mereka melakukan kejahatan. Dan di manakah dirimu saat Istana Bluewind mengalami krisis? Mengapa kau tak membantu dan mengapa juga kau tak menghukum mereka? Sehingga di mataku hukum atas nama surga yang kau ucapkan hanyalah sebuah lelucon. Tak mau banyak berpikir, Yunce segera menghempaskan serangan. Tapi rupanya tubuh Yunce lah yang kini terluka. Dan Molly mengingatkan agar Yunce berhati-hati. Karena pedang milik Master Ling Tian dapat membelah ruang. Walaupun begitu, Yunce tak menyerah dan kembali melancarkan serangan. Tapi lagi-lagi, Yunce yang harus terpental karena Master Ling Tian terlalu kuat. Sedangkan Master Ling Tian terkejut karena Yunce bisa memaksa dirinya mengeluarkan 70% kekuatan. Tapi ia berkata, sungguh sayang orang berbakat sepertimu harus mati hari ini. Yunce kembali menghunuskan pedangnya. Namun tiba-tiba datang Ling Jie yang menghentikan kakeknya. Dan ia menjelaskan bahwa Yunce adalah orang baik. Ling Jie berkata bahwa klan Burning Heaven lah yang telah memprovokasinya lebih dulu. Tapi kakeknya tak peduli dengan ucapan Ling Jie. Lagi pula dosa yang dibuat oleh Yunce sudah terlalu besar. Sehingga tak mungkin bisa dimaafkan. Ling Jie memberitahu bahwa Yunce adalah bos yang aku kagumi. Dan jika kakek ingin membunuhnya, maka bunuhlah aku terlebih dahulu. Hal itu pun tentu membuat kakeknya terkejut dan sangat tak menyangka. Yunce berterima kasih karena Ling Jie sudah membelanya. Tapi masalah ini akulah yang akan menyelesaikannya. Ling Jie pun mengerti dan segera mundur dari sana. Kemudian Master Ling Tian kembali melancarkan serangan. Begitu pula dengan Yunce yang mengeluarkan teknik api penghancur. Bahkan teknik itu membuat Master Ling Tian terkejut menyaksikannya. Dan benar saja serangan dari Yunce mampu membuat pertahanan Master Ling Tian seketika hancur. Dan ia merasa khawatir karena energi mistiknya sudah terkuras 40%. Sehingga jika Yunce berada di ranah Heavenly Mystic, maka diriku tak akan bisa menghadapinya. Tak mau banyak berpikir, Master Ling Tian mengeluarkan pedang raksasa. Dan Ling Jie pun menyuruh Yunce untuk menghindar. Tapi Yunce justru menggunakan pertahanan awan api untuk memblokirnya.
Master Ling Tian semakin tak percaya bagaimana mungkin Yunce bisa memblokir serangannya. Dan karena semakin kesal, ia pun menyerangnya sekali lagi. Tapi secara tiba-tiba muncul Qing Yue yang membekukan pedang tersebut. Yunce sangat terkejut, begitu pula dengan Master Ling Tian. Dan Master Ling Tian tak menyangka jika murid berbakat dari Istana Frozen Clouds hadir di sini. Tapi Qing Yue menjawab bahwa Master Ling Tian terlalu berlebihan memuji diriku. Qing Yue menjelaskan bahwa Yunce bukanlah orang jahat, jadi bisakah Master Ling Tian melepaskannya? Master Ling Tian bertanya, apakah ini keinginan pribadimu atau keinginan sektemu? Qing Yue menjawab bahwa ini adalah keinginanku sekaligus keinginan istanaku. Tak hanya itu, Yunce juga telah berbuat baik kepada istanaku. Dan sebagai istrinya, aku tak akan tinggal diam. Walaupun begitu, Master Ling Tian tentu menghormati Istana Frozen Clouds. Tapi kesalahan Yunce memang tetap tak bisa dimaafkan. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Qing Yue pun meminta maaf karena harus melawannya. Dan saat itu juga dia segera menghempaskan serangan. Dan lagi-lagi pedang milik Master Ling Tian dibekukan oleh Qing Yue. Ketika pertarungan berlangsung, Master Ling Tian merasa bahwa ini bukanlah seni Frozen Clouds biasa. Dan rupanya Ling Jie juga terkejut karena seni ini adalah seni Frozen and Divine. Bahkan 1000 tahun lalu, seni ini mampu mengalahkan leluhur dari Wisma Gunung Tianjian. Master Ling Tian lagi-lagi sangat menyayangkan jika murid berbakat harus mati di tanganku. Dan ia pun kembali melancarkan serangan, sehingga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Saat itu, Master Ling Tian berniat untuk menyingkirkan Qing Yue lebih dulu. Tapi secara tiba-tiba, Yunce melesat dan menghunuskan pedangnya. Bahkan Master Ling Tian terkejut karena Yunce masih memiliki energi. Yunce berkata pada Qing Yue untuk bekerja sama, dan Qing Yue pun percaya kepada suaminya itu. Apalagi dengan bantuan Qing Yue, meskipun Yunce telah kehabisan energi, tapi mereka masih ada peluang untuk menang. Tak perlu berbasa-basi, Yunce kembali mengeluarkan darah Phoenix. Dan ketika terdapat kesempatan, ia segera menyuruh Qing Yue untuk menyerang. Tapi Master Ling Tian memberitahu bahwa kekuatan domainmu tak berguna di hadapanku. Walaupun begitu, Yunce tak peduli dan ia tiba-tiba mengeluarkan domain Dewa Naga. Dan kini membuat Master Ling Tian semakin tak percaya. Bahkan di dalam alam bawah sadarnya, Master Ling Tian ingin bersujud pada Yunce. Karena menurutnya kekuatan Yunce sudah berada di luar nalar. Dan benar saja, secara tiba-tiba serangan Yunce berhasil mengenainya. Bahkan kini ia menambah satu serangan lagi yang membuat Master Ling Tian tersungkur. Dan hal itu juga menyebabkan dataran di sana hancur seketika. Ling Jie segera bergegas untuk melihat kondisi kakeknya. Tapi kakeknya menjawab bahwa aku baik-baik saja. Namun ia merasa bahwa serangan terakhir Yunce telah menunjukkan belas kasihan. Bahkan saat ini diriku bukanlah tandingannya. Tak hanya itu, Master Ling Tian juga berpikir jika sepertinya Yunce bukanlah orang jahat. Dan kemudian Ling Jie mengajaknya untuk kembali. Sedangkan Qing Yue khawatir dengan luka di tubuh Yunce. Meskipun begitu, Yunce menjelaskan bahwa ini hanyalah luka kecil. Tapi secara tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Sehingga Qing Yue pun harus membawa Yunce kembali ke istana Bluein. Xin berpindah ke Sekte Xiao yang terkejut karena Master Ling Tian telah dikalahkan.
Bahkan ia tak percaya jika Qing Yue telah menguasai teknik Frozen and Divine, sehingga ayahnya saja saat ini tak mungkin mampu mengalahkan mereka. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Ketua Xiao pun menyuruh para bawahan untuk mengirim obat-obatan dan juga hadiah. Hal itu ia lakukan agar Yunce mau berdamai dengan sekte Xiao, karena bagaimanapun juga mereka tak mau sekte Xiao akan dihancurkan oleh Yunce. Kembali ke Yunce yang kini telah tersadar setelah beberapa hari, dan Qing Yue pun pergi untuk mengabarkan pada keluarganya. Tapi Yunce menghentikannya karena ia masih ingin bersama dengan Qing Yue. Kemudian Yunce pun memeluk Qing Yue dan berterima kasih kepadanya. Ia berkata, 3 tahun kita menikah, tapi aku belum pernah menciummu. Namun lagi-lagi Qing Yue merasa malu dan segera pergi untuk memberitahu keluarganya jika Yunce telah tersadar. Tak berselang lama datang Lingxi yang sangat senang karena Yunce telah pulih. Begitu pula dengan sang kakek yang mengkhawatirkan Yunce. Tapi Yunce bertanya, apakah kalian telah betah tinggal di sini? Kakek Xiaoli menjawab bahwa aku bukan hanya sekedar betah, tapi juga dianggap tamu terhormat oleh kaisar. Bahkan saat itu Chang Yue dan kaisar datang untuk melihat kondisi Yunce. Lalu saat itu kaisar ingin memanggil kakek Xiao sebagai senior untuk menghormatinya. Tetapi kakek Xiao menolak karena ini terlalu berlebihan. Sedangkan Chang Yue menyuruh Yunce untuk beristirahat kembali. Singkat cerita, di tempat lain terlihat seorang pria yang melaporkan tentang Yunce. Dan rupanya pangeran ke-13 bernama Feng Xichen menjadi antusias terhadap kehebatan Yunce. Diketahui bahwa Feng Xichen merupakan pangeran dari kekaisaran Phoenix Suci. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 42 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.